Ketika tertidur di dalam mimpinya, dari rumahnya ia melihat rumah tetangganya bersinar luar biasa, bersinar-binar luar biasa. Dengan rasa penasaran yang luar biasa, ia mendatangi tetangganya yang tadi pagi mengadakan acara maulid. Jadi tadi pagi rumah tetangganya didatangi, dilihat ada acara apa di rumahnya tadi. Ketika dimasuki di dalam mimpinya, ia melihat banyak orang yang duduk dengan wajah dengan paras-paras yang tampan, penuh dengan cahaya-cahaya. Di dalam satu riwayat pernah diceritakan, di dalam kitab tafsir Al-Quraisy disebutkan, dalam satu riwayat pernah diceritakan pula, ada satu keluarga di Mesir yang senantiasa keluarga ini setiap tahunnya mengadakan haul atau mengadakan maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetangganya ini senantiasa bikin acara untuk mengundang orang banyak. Yang alhamdulillah acara ini jauh luar biasa kayaknya. Pada zaman itu tetangganya ada orang yang Nasrani, belum masuk Islam. Sang istri Nasrani ini bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, tetangga kita ini setiap tahunnya bikin acara kayak gini, ini apa? Acara apa?" Sang suami menjawab, "Wahai istriku, biasalah mereka itu setiap tahunnya mengadakan maulid atau perayaan kelahiran nabi mereka. Ya sudah, biarkan selagi mereka tak mengganggu kita." "Ya, tidak apa-apa," kata istrinya. Karena sudah ramai orang membaca salawat, melantunkan gasidah-gasidah, pujian-pujian kepada baginda Rasul, tetangganya mendengar. Tetangganya mengerti makna-makna pujian, makna-makna salawat yang dibacakan oleh orang-orang yang hadir pada acara maulid tersebut. Ketika acara itu telah selesai, malam menjelang, sang istri tadi tertidur. Sang istri dan suaminya tadi tertidur. Ketika tertidur di dalam mimpinya, dari rumahnya ia melihat rumah tetangganya bersinar luar biasa, bersinar-binar luar biasa. Dengan rasa penasaran yang luar biasa, ia mendatangi tetangganya yang tadi pagi mengadakan acara maulid. Jadi tadi pagi rumah tetangganya didatangi, dilihat ada acara apa di rumahnya tadi. Ketika dimasuki di dalam mimpinya, ia melihat banyak orang yang duduk dengan wajah dengan paras-paras yang tampan, penuh dengan cahaya-cahaya. Dan seseorang duduk dengan wajah yang sempurna, cahaya yang sempurna, duduk di tengah-tengah antara mereka tadi. Karena tidak sabar, sang perempuan tadi nanya sama tetangganya sebelahnya, "Ada apa ini kok rame-rame di rumah ini? Ada apa?" Terus yang di tengah itu siapa? Kalau kata orang Banjar nih, pina bungas banar yang di tengah nih. Seseorang menjawab kepada wanita tadi, yang di samping itu adalah orang yang mengikuti yang di tengah, bahwa yang di tengah adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang berada di sekitarnya adalah para sahabat-sahabatnya. Lalu wanita tadi berkata kembali, "Kalau aku sapa, dijawab enggak? Kalau aku menyapa baginda Rasul, kira-kira dijawab enggak?" Apa kata seorang tadi? "Baginda Rasul adalah utusan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim." Tak akan memandang kepada siapa beliau bersapa, tak akan memandang kepada siapa beliau berbicara, kepada siapa beliau berdialog. Senantiasa segala yang keluar dari lisan beliau adalah kata-kata yang telah Allah cantumkan. Senantiasa pula Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan lisannya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Lalu wanita tadi memanggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Lalu baginda Rasul menoleh ke arahnya dan berkata, "Labbaiki wa sa'daik." Aku menerima panggilanmu. Lalu dia berkata kembali, sang wanita tadi berkata, "Ajibtu nidai wa ana ghairu dinik." Bagaimana engkau menjawab panggilanku sedangkan aku tidak berada di dalam agamamu? Lalu baginda Rasul menjawab kembali, "Ma ajibtu illa qad araftullah qad hadaiti." Tidaklah aku menjawab panggilanmu kecuali aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadamu. Bahwa sang wanita tadi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama ia bangun dari tidurnya. Tak lama ia bangun dari tidurnya melihat sang suami masih tertidur pulas. Hatinya mulai gundah, hatinya mulai gelisah, tak kala ia masih di dalam keraguan untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tak kala ia mengingat mimpinya, hatinya semakin kuat, hatinya semakin yakin akan agama yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama ia pun bersyahadat kepada baginda Rasul, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu ia pun melanjutkan tidurnya kembali. Di pagi hari ia berjanji, "Di pagi ini aku akan mengadakan maulid baginda Rasul Muhammad." Namun ia ragu karena ia takut akan suaminya marah. Karena suaminya masih belum mengetahui keislaman dari sang istri. Akan tetapi ketika di pagi hari ia melihat sang suami sudah tidak ada di kasurnya kembali, lalu ia keluar dari kamarnya melihat sang suami membersihkan rumahnya, dibersihkan. Bertanya sang istri, "Wahai suamiku, apa yang akan engkau lakukan?" "Sudah, kita mau bersih-bersih, kita mau menerima tamu, kita mau ngundang orang banyak buat acara." "Acara apa wahai suamiku?" "Wahai istriku," sambil tersenyum ia melihat kepada sang istri, "aku mengetahui keislaman yang telah engkau anut sekarang ini." Terkejut sang istri. "Ketahuilah bahwa seseorang yang telah mengislamkanmu di dalam mimpimu berlanjut ke dalam mimpiku." Senantiasa sang istri dan suami memeluk ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena mendengar bacaan, pujian, lantunan salawat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita adalah orang yang senantiasa mengenal baginda Rasul dari kecil, memiliki asas kecintaan kita dari kecil, mengenal sebagaimana sosok baginda Rasul dari kecil. Tak lebih tak kalah kita mendengar salawat, mendengar pujian, mendengar lantunan-lantunan salawat di dalam hati kita, tidak lain tidak bukan akan lebih banyak lagi menambah kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menambahkan lagi ketenangan di dalam kehidupan kita, menambahkan lagi kecintaan di dalam keluarga kita dengan kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah satu kemuliaan yang luar biasa tak kala kita duduk, tak kala kita berkumpul di rumah Allah, tak kala kita duduk, tak kala kita berkumpul memuji kekasih Allah. Karena di dalam satu riwayat disebutkan pula, tak kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan langit, melakukan perjalanan samawiyah, baginda Rasul melihat beberapa malaikat duduk mengitari satu benda, mengitari satu hal. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang mereka lakukan?" "Ya Rasulullah, mungkin bisakah engkau tanyakan langsung kepada mereka?" Baginda Rasul datang, lalu malaikat Jibril berkata, "Telah datang kepada kalian utusan Allah, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu malaikat tadi menjawab, "Wahai Jibril, kami telah mengetahui kedatangan kekasih Allah ini, kami telah mengetahui kedatangan orang yang Allah benar-benar cintai ini. Akan tetapi kami memiliki tugas yang luar biasa yang Allah jagakan kepada, yang telah Allah amanahkan kepada kami, sehingganya kami tak bisa meninggalkannya."
Apa tugas yang Allah berikan kepadamu? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tugas kami mungkin hanya sepele saja, akan tetapi kami tak ingin satupun nama luput dari pandangan kami. Apa yang kalian lakukan? Kami hanya menjaga, menulis nama setiap cahaya yang muncul di bumi, karena cahaya orang yang senantiasa bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Orang yang senantiasa membaca salawat, membacakan syair-syair, melantunkan pujiannya kepada baginda Rasul, namanya telah dicatat dan kelak tak kalah kembali kepada Allah, akan dijadikan saksi di dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam timbangan kita diberatkan oleh baginda Rasul di dalam hal kebaikan. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang saya sampaikan sedikit pada siang hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Semoga juga yang hadir pada siang hari ini, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan yang punya hutang segera dilunasi sama orangnya, sama Allah diperlancar tapi masalahnya. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.